Oke, halo, ketemu lagi sama Pak Adi. Kali ini Pak akan mengajarkan kalian tentang advertisement, atau dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan iklan. Jadi advertisement ini adalah salah satu jenis teks berfungsi yang pendek, oke? Teks pendek yang memiliki fungsi khusus. Oke, kita langsung saja masuk. Nah, ini adalah salah satu contoh iklan yang sudah Pak buatkan. Nah, ini adalah iklan tentang pizza, oke? Now, we deliver buy one get one free, only online order. Just $4.95, double the fun on every delivery. Ini artinya we deliver ini kami menyediakan jasa pengiriman. Nah, buy one get one free itu artinya beli satu dapat satu lagi gratis. Only online order berarti hanya untuk pemesanan online. Ya, harganya $4.95. Nah, double the fun on every delivery. Jadi kesenangan yang double atau ganda di setiap pemesanan. Ya, kenapa? Karena kalian beli satu dapat dua, kan double, dua jadinya. Oke. Nah, ini adalah satu contoh iklan. Nah, kita masuk sekarang definisinya. Advertisement, apa itu iklan? Ya, jadi iklan is any public notice. Jadi, setiap pengumuman yang ada di tempat umum, printed display in newspaper or magazine, jadi yang dicetak di koran dan majalah, short film on TV, jadi film pendek yang ada di TV, announcement on radio, pengumuman yang ada di radio, etc. dan lain-lain. Design to, yang didesain untuk. Jadi yang pertama adalah sell goods, artinya menjual benda atau produk. Ya, yang kedua over service, menyedia jasa pelayanan. Nah, itu adalah juga iklan. Yang ketiga publicize event, jadi mempromosikan sebuah acara atau kegiatan, itu juga disebut dengan iklan. Oke, etc. dan lain-lain. Nah, berikutnya Pak sampaikan features of advertisement. Apa itu features of advertisement? Ini adalah ciri-ciri dari iklan itu sendiri. Oke, yang pertama, aims at a particular type of customer. Jadi, bertujuan mengajak atau menargetkan beberapa jenis atau seluruh dari pelanggan. Ya, yang kedua, contain mix of facts and persuasive comment. Jadi mengandung fakta dan kalimat-kalimat persuasif atau bujukan atau rayuan. Oke, yang ketiga, start sentence with imperative. Jadi diawali biasanya dengan kata-kata yang imperatif atau bujukan rayuan atau yang mengajak. Oke, yang berikutnya yang keempat, ask rhetorical question. Jadi menggunakan kalimat-kalimat atau kata-kata yang rhetorical, yang unik-unik. Oke. Yang kelima, use memorable image and slogans. Jadi menggunakan gambar atau logo yang berkesan, ya, dan slogan yang mudah diingat. Oke, berikutnya yang keenam, convince reader to buy the product. Jadi meyakinkan pembaca atau mengajak pembaca untuk membeli produk itu. Nah, itu adalah ciri-ciri. Kita lanjut ke example of advertisement. Jadi contoh dari sebuah iklan. Nah, di sini sudah Pak buatkan iklan. Ini iklan hamburger, oke? Nah, even make it better with the King Flame Grilled, not fake grill. Nah, harganya $1 nih. Tender grilled chicken, valid on 10 March 2011. Ini 2011, lama banget ya iklannya. Ada gambar ayamnya nih. Kenapa? Karena ini adalah chicken burger, ya. Nah, berikutnya ciri-cirinya, start sentence with imperative. Jadi selalu menggunakan kata yang mengajak. Make it better, even make it better. Ya, ini imperatif. Yang kedua, persuasive comment. Ya, ini kalimat yang memicu atau mengajak atau merasuki, ya istilahnya apa ya? Yang mempengaruhi. Make it better, membuat menjadi lebih baik. Ini persuasif ya. Berikutnya adalah rhetorical sentence. Jadi kalimat-kalimat yang rhetorical atau kalimat yang menarik. Flame grilled. Nah, ini dipanggang dengan api. Not fake grilled, bukan panggang-panggangan gitu, panggangan biasa maksudnya ya. Itu disebut dengan rhetorical sentence. Berikutnya use memorable image and slogan. Menggunakan gambar yang mudah diingat dan slogan yang gampang diingat. Berikutnya promo price. Ini satu lagi nih. Ini biasanya harga promo diberikan dengan harga yang murah. Nah, ini adalah contoh salah satu jenis iklan. Oke. Berikutnya,
Nah, kita langsung masuk aja ke question discussing. Kita akan bahas beberapa soal. Nanti Pak akan buatkan kalian soal dan kalian akan jawab sendiri. Oke, kita mulai saja. Nah, ini adalah salah satu contoh iklan. Ini tentang penjualan sebuah buku. Pre-order from us. Jadi pre-order ini adalah pemesanan sebelum dirilis ya bukunya ya. From us, dari kami. Special signed copy of Angie Thomas. Jadi spesial ditandatangani oleh Angie Thomas. New book on the come up. Jadi dengan buku barunya yang berjudul On the Come Up. Belzer Bray ini adalah salah satu jenis publisher atau percetakan. Harganya adalah $18,99. Artinya dibulatkan $19. On sale berarti ini harga diskon ya. On sale ini nama lain dari kata diskon. 2nd May 2019 and get a free pop-up card. Dapatkan juga kartu lipat yang menarik ya. Signed copy and card. Jadi cetakan buku yang ditandatangani dan kartu while supplies last. Selama masih tersedia, jadi bisa dipesan. Artinya jumlahnya terbatas yang buku yang ditandatangani dan kartunya yang lipat. Nah, oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. What is the writer purpose in writing the text? Apa tujuan dari si penulis menulis teks iklan ini? Oke, yang pertama, to promote a new book, untuk mempromosikan sebuah buku baru, atau to invite us to order the book, mengundang atau mengajak kita untuk memesan bukunya, atau C, to inform a new book, menginformasikan ada buku baru, atau D, to describe a famous, ini famous ya, to describe a famous book, untuk mendeskripsikan sebuah buku yang terkenal. Nah, kira-kira jawabannya apa? Iya, jawabannya adalah B ya. Jawabannya adalah to invite us to order the book, mengajak kita untuk membeli bukunya. Oke, kita masuk soal yang kedua. The pre-order book is special because it is. Jadi pemesanan buku sebelum dirilis ini spesial karena titik. Apa yang membuat buku ini spesial? Kenapa nggak harus nunggu di toko buku dulu? Kenapa harus pre-order? Apa yang membuatnya spesial ketika pre-order? Apakah A, signed by Angie Thomas, ditandatangani oleh Angie Thomas? Yang B, written by Angie Thomas, ditulis oleh Angie Thomas? Atau C, an original copy of Angie Thomas book? Jadi cetakan asli dari bukunya Angie Thomas? Atau D, a limited edition of Angie Thomas book? Cetakan terbatas dari bukunya Angie Thomas. Oke, jawabannya adalah A. Jadi ketika kalian membeli pre-order, kalian berkesempatan untuk mendapatkan buku yang ditandatangani oleh Angie Thomas. Oke. Nah, berikutnya yang ketiga. Nah, yang ketiga, on May 2nd, 2019, the book was officially ... Nah, di sini kata 2nd May 2019 ini ada di sini. On sale 2nd May 2019. Officially, pada tanggal ini di apa ini? On sale ini. On sale ini artinya jual. Apakah printed, dicetak? Release artinya dilepas di toko-toko. Reviewed itu artinya direview atau dibahas bukunya, atau ordered, dipesan bukunya. Oke, kira-kira apa jawabannya? Jawabannya adalah B. Ya, jadi release itu artinya dilepas ke toko-toko untuk dibeli di toko. Jadi sebelum ini bisa kalian beli secara pre-order ya. Number 4, ini terakhir untuk pertanyaan yang teks ini. Nah, yang 4, from the text we know that. Jadi dari teks kita mengetahui bahwa apakah A, all books are signed by the writer? Apakah semua buku ditandatangani oleh si penulis? Atau B, there is a discount for every purchase. Ada diskon untuk setiap pemesanan. Atau C, the book isn't available in bookstore. Apakah buku ini tidak tersedia di toko-toko buku? Atau D, yang terakhir, all buyer will receive pop-up cards. Jadi semua pembeli akan mendapatkan kartu lipat atau pop-up card. Oke, jawabannya apa? Jawabannya adalah B. There is a discount for every purchase. Di sini ada kata on sale.
Ya, jadi sale itu ada 3 bentuk ya. Jadi ada yang disebut dengan sale, ada yang disebut dengan on sale, ada yang disebut dengan for sale. Apa bedanya? Kalau sale itu artinya jual. Biasanya kata itu digunakan untuk subjek yang mau menjual ya. I sell my car. Saya sudah menjual mobil saya. Ya, contoh. Tapi kalau on sale ini nama lain dari kata discount. Ya, nama lain dari kata potongan harga. On sale atau potongan harga. Jadi ketika kalian belanja, ketika dia on sale, berarti kalian menghemat lebih banyak uang gitu maksudnya. Nah, ketika kalian sebut kata for sale, itu artinya untuk dijual. Biasanya kalian temukan kata for sale itu di depan rumah misalkan. The house is for sale, rumah ini dijual gitu maksudnya. Nah, ngerti ya? Oke, kita masuk ke taxation. Nah, dari sini kalian akan Pak minta untuk menjawab pertanyaan teks ini di kolom komentar. Mulai dari nomor 5 sampai nomor 8 kalau nggak salah ya, 3 soal. Oke, kita mulai saja. For sale by owner. Nah, ini for sale by owner, dijual oleh si pemilik. Alamanda Housing Residence, Blok A4. Jadi jalan perumahan Alamanda, Blok A4. Beautiful home nestled in established neighborhood. Jadi sebuah rumah yang indah berdiri di perumahan tetangga yang baik-baik. Neighborhood itu artinya tetangga yang baik-baik. This very well keep home features. Sangat baik jika Anda menyimpan rumah dengan fitur yang pertama, 2 bedrooms, 2 kamar tidur, 1 bathroom, 1 kamar mandi, garage, garasi, special bright living room, jadi kamar tamu yang special, attractive loft. Nah, berikutnya loteng yang menarik, artinya loteng pun dijadikan ruangan. A large lodge deck, ini disebut dengan balkon, and fence, dan halaman belakang, in backyard, di halaman belakang. Complement this property, yang mempercantik atau memperlengkap properti ini rumahnya maksudnya properti. For more information, untuk informasi lebih lanjut, for an appointment, untuk janji, to view, untuk melihat, call, ini nomornya 081 999 555 000. Nah, ini adalah nomor yang penjual rumah. After working hours, setelah jam bekerja selesai ya. Jadi after working hours ini artinya setelah jam kerja. Artinya ketika kalian mau nelpon sebelum jam kerja nggak boleh. Setelah jam kerja jam 4, 5, 6 itu baru boleh nelpon. Karena mungkin yang milik rumah ini lagi kerja. Oke, question number 5. Pertanyaan yang pertama untuk teks ini. The writer's purpose for writing the text is. Jadi si penulis bertujuan menulis teks ini untuk. Ya, apakah A, to advertisement his or her house, atau B, to sell a person house, atau C, to promote a new house, ataukah D, to invite people to rent the house. Oke? Nah, nanti jawab di kolom komentar 5 titik jawabannya apa gitu ya. Oke, berikutnya nomor 6. What can be inferred from the text? Ya, apa yang dapat kalian simpulkan dari teksnya? Nah, yang pertama, interested buyers may call anytime. Yang kedua, B, the house is surrounded by fence. Fence ini pagar ya. Oke, yang ketiga, C, the house is in very good condition. Rumahnya dalam kondisi yang bagus. Atau D, the house is located in quiet environment. Ya, rumahnya berlokasi di tempat lingkungan yang tenang atau sepi. Nah, nomor 7. Mr. Adrian is interested to buy the house. Mr. Adrian tertarik untuk membeli rumahnya. He should dial 081 999 555 for an appointment. Dia sebaiknya menelpon nomor ini untuk membuat janji. Kata hubung yang tepat untuk mengisi titik-titik ini apa? Apakah so, jadi? Apakah and, dan? Apakah but, tetapi? Ataukah because, di, karena? Nah, ini gampang ya. Kata hubung yang tepat untuk mengisi titik-titik di sini itu apa? Oke? Bisa ya? Nah, pertanyaan yang terakhir nomor 8. Nah, titik-titik-titik spacious bright living room. Ya.
spacious, bright living room. Kata spacious ini memiliki makna yang sama dengan kata apa? The underlined word is similar in meaning to. Kata yang digarisbawahi ini memiliki makna yang mirip dengan kata apa? Apakah calm? Apakah roomy? Apakah narrow? Atau D, comfortable? Ya, calm, roomy, narrow, comfortable. Oke, para sekian untuk hari ini. Thank you very much. Terima kasih sudah berkunjung di channel YouTube Bapak. Sampai ketemu lagi di channel YouTube berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Ingat, komen jawaban kalian di kolom komentar. Oke, tunggu jawabannya. Sampai ketemu lagi. Dadah.